Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-khamis, yang kelima, anna Allah amara ibadahu bidu'aihi biha. Yang kelima, Allah perintahkan kita berdoa dengan nama-nama ini. Biqaulihi, Allah berfirman, fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama ini. Katakan ya Allah, ya Rahman. Katakan ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalal, ya Dzal Jalal Ikram. Sebutlah nama-namanya dalam berdoa. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Sebutkan. Berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya Razzaq, ya Latif, ya Latif, ya Sittir, ustur uyubana, wahai zat yang menutupi, tutupilah aib-aib kami, ya Sittir, ya Sittir. Katakan demikian. Berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syamilun li du'ail ibadah. Dan perintah ini mencakup segala macam bentuk doa-doa, baik yang merupakan doa ibadah wa du'ail mas'alah, ataupun doa yang merupakan permintaan. Segala macam zikir-zikir kita dalam menyebutkan nama-nama Allah sambil kita berjalan, membawa mobil, membawa motor kita, mengatakan ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalalil Ikram. Tak ada yang kita minta. Namanya doa ibadah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa yang kita minta? Tak ada. Ini namanya doa ibadah. Adapun doa masalah, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan, isfi maradi, sembuhkanlah penyakitku. Ya Syafi, ya Syafi. Ini doa masalah. Ya. Maka kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah baik dalam doa masalah, doa yang berupa permintaan maupun doa yang berupa zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min ajalli ta'at. Dan kita terkadang menyepelekan hal ini padahal dia adalah seutama-utama ketaatan. Engkau menyebut nama Tuhanmu yang kau cintai. Dan itulah tanda kecintaan makhluk kepada Tuhannya. Selalu disebut. Kalaulah dalam kehidupan dunia ini makhluk yang kita cintai selalu kita sebut-sebut namanya. Kadang-kadang ngigau pun menyebutkan nama makhluk tersebut. Ya fulana, Zainab, ya Maryam, ngigau dia karena cintanya kepada Zainab dan Maryam sampai-sampai masuk ke dalam alam sadarnya, alam tak sadarnya, ngigaunya pun nyebut-nyebut nama Zainab. Kadang-kadang nampak orang semua nampaknya Zainab. Subhanallah, tersebut namanya. Ya, bagaimana dengan Jalla wa Ala yang dialah zat yang padanya segala keindahan ada. Bahkan semua keindahan dunia ini adalah bagian daripada rahmannya Allah Tabaraka Ta'ala. Dia yang ciptakan. Subhanallah. Ya. Karena itulah berzikir dengan nama-nama Allah merupakan ajallut ta'at. Ketaatan yang sangat mulia, wa a'zamul qurab. Ya, perbuatan taqarrub yang paling agung, apalagi kita berada di bulan-bulan ini, di bulan haram, berada di tanggal 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang begitu besar keutamaannya. Perbanyaklah zikrullah tabaraka taala, meskipun hanya sekedar terlihat dengan lisan sepili. Perbanyak takbir kepada Allah. Ini adalah hari-hari kita disunahkan bertakbir, bukan hanya ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Sejak awal 1 Dzulhijjah kita telah diperintahkan bertakbir, memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil kita berjalan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyaklah bertakbir pada hari-hari ini. Sebutlah padanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah Allah pada hari-hari berbilang, baik itu pada 3 hari tasyrik maupun 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Inilah hari-hari Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak ibadah
Di antaranya adalah zikir, dan di antara zikir yang paling utama adalah mengucapkan takbir. As-sadis, yang terakhir di antara utamaan kita mempelajari dan mengenal nama-nama Allah ini, annallaha wa'adah. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji, menjanjikan, man ahsa tis'atan wa tis'ina isman. Barang siapa yang mampu menghitung 99 nama hifdzan, dengan menghafalkan 99 nama tersebut, wa fahman, dengan memahami setiap nama tersebut, wa amalan bima taqtadhihi, dan dengan mengamalkan apa yang terkandung dari nama-nama tersebut. Contohnya, ya, kita hafal nama Allah Sami'. Pertama, kita hafal nama Allah Sami'. Yang kedua, ya, kita pahami maknanya bahwasanya Allah Maha mendengar. Ini pahman. Wa amalan, yang ketiga, kita amalkan konsekuensi daripada nama Allah yang Maha mendengar ini. Apa amalannya? Kita menjaga perkataan kita, jangan sampai keluar dari mulut ini kecuali apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghibah, jangan namimah, jangan merendahkan orang, jangan mencela orang, jangan memaki-maki orang. Kenapa? Karena kita yakin ada Allah yang Maha Sami', yang Maha mendengar. Jadi bukan sekedar menghafal-hafalkan saja, bukan dengan melagu-lagukan pula, tidak. Ya, ya sitir, ya sitir, ya sitir. Ini jarang antum tahu sitir ini. Dia nama Allah. Ya, artinya Tuhan yang Maha menutupi hamba-hambanya. Ustur uyubana, tutupilah aib-aib kami. Ya, pertama mengetahui ada nama Allah sitir. Yang kedua, memahami maknanya Allah lah yang menutupi aib manusia, celah manusia. Bahkan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala agar tak tampak aib kita setelah tubuh kita ini binasa, mati, jasad kita ini Allah tutupi aib kita. Bagaimana caranya? Allah suruh kuburkan. Andai kata kita mati tak dikuburkan, Allahu Akbar, semua orang akan begitu takutnya, mengerikan diri kita ini setelah mati. Subhanallah. Ya, mengerikan, dalam 3 hari 4 hari berpecah. Subhanallah. Mengerikan, wajah berubah, berulat, belatung semua, bau busuk. Tapi di antara nama Allah Sitir, dia tutupi aib manusia setelah matinya. Dengan apa? Dikuburkan. Subhanallah. Itulah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, wal arda kifatan. Bumi sebagai tempat menyimpan. Allahu Akbar. Ya, itu jasad kita setelah mati. Adapun aib dosa-dosa kita, wallahi kalau antum tahu aib saya, mungkin antum lempari saya pagi ini. Banyaklah cerita kau Ustaz, maaf, lempar. Tapi Allah tutupi aib-aib kita semua. Kalau andai kata Allah singkap, kita nggak akan ada duduk satu sama lain. Alah engkau munafik, alah engkau. Allah tutupi semua aib kita. Subhanallah. Ya, dan kita harus syukuri aib dalam diri kita. Subhanallah. Kita ini indah casingnya. Kalau andai kata masuk ke dalam, apa dalam perut kita ini? Subhanallah. Usus yang terbelit-belit, mengerikan, belum lagi kotoran yang begitu dahsyat, baunya busuk. Sini saya tak mencium bau ini. Antum wangi-wangi harum. Sitir diantara maknanya Allah menutupi aib kita. Kotoran-kotoran tersebut dalam diri kita tak berbau. Ketika dikeluarkan di sana, baru terasa baunya. Sitir. Subhanallah. Ya Allah tutupi diri kita. Bahkan Allah berikan kepada kita pakaian sitir. Tak sebagaimana Allah ciptakan hewan-hewan, lembu tak perlu antum siapkan untuknya pakaian. Pakaian siapa nih? Pakaian lembu. Tak perlu. Allah buat pakaian permanen. Subhanallah. Mau antum pakaian permanen enggak ganti-ganti. Allahu Akbar. Sitir. Allah Maha menutupi aib-aib manusia. Kalaulah Allah ciptakan kita bagaikan binatang, alangkah malunya. Tak butuh pakaian. Subhanallah. Ya. Tapi manusia diberikan pakaian. Yang punya tato tertutup dengan pakaiannya. Yang punya panu tertutup dengan pakaiannya. Yang punya kadas kurap tertutup. Yang kadang-kadang jerawatnya belang-belang di belakang tubuhnya ini. Subhanallah.
Semuanya di antara pemahaman kita tentang Allah yang bernama apa? Sittir. Subhanallah. Lihatlah wajah kita yang Masya Allah, kulit kita yang begitu indahnya, bandingkan dengan kulit hewan yang belang-belang. Subhanallah, payah kita beda-bedakan. Zebra itu kita Masya Allah takjub, gimana dia mengenal yang ini anaknya. Payah kita sama-sama semua. Ya, kemudian ikan-ikan yang belang-belang itu. Subhanallah, ikan belang-belang banyak. Ikan kerapu yang belang-belang, kita lihat mirip-mirip aja. Subhanallah. Ayam yang subhanallah, tapi induknya mengetahui. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Pertama, menghafalkan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensi daripada sifat-sifat yang kita ketahui tersebut. Ya, di antara bentuk pengamalannya ketika kita mengatakan Allah itu Sittir, Tuhan yang Maha menutup, maka hendaklah kita tutupi aib saudara-saudara kita. Tidak kita bongkar aibnya. Apalagi di medsos dibombardir dia. Siapa yang sudi? Apalagi aib penguasa. Subhanallah. Tutupi aib-aibnya. Kadang-kadang penguasa salah bersikap, ya, lupa dia memberikan ucapan selamat contohnya, ya, kepada orang yang telah berhasil untuk bangsa. Lupa, karena penguasa lupa, ya, ini orang kafir menang diucapkan selamat, ini orang muslim menang lupa diucapkan selamat, udah habis dibully di mana-mana. Boleh jadi dia tak pernah terpikir, dia terlupa. Subhanallah. Ya, maka konsekuensi daripada memahami Sittir, tutupi aib-aib manusia, jangan sebarkan. Dan sekarang dampak daripada medsos, jaring sosial, semua aib dihumbar, kejelekan semakin dahsyat. Pembunuhan dihumbar, pemerkosaan dihumbar, yang menggugurkan anaknya, yang membakar kekasihnya, subhanallah, diumbar. Ini bukan menambah kebaikan, menambah kejelekan. Subhanallah. Karena semua kejahatan itu ketika di-share, disebar, membuat orang masuk ke dalam alam pikirnya ada kejahatan itu. Ya, dahulu kala tak ada share-share, TV masih hitam putih, nyaman, aman, tentram, damai. Sekarang kita kemana-mana takut. Subhanallah. Yang seharusnya di-share adalah kebaikan. Dengan di-share-nya kebaikan, berkuranglah kejelekan. Ini tidak. Kebaikan ditimbun, kejelekan disebar. Subhanallah. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh beliau di sini, bahwasanya barang siapa Allah wa'adah, Allah berjanji kepada siapa-siapa yang berusaha untuk menghitung 99 nama. Dan bukan hanya batasan 99 nama Allah, lebih daripada itu. Kemudian berupaya menghafalkannya, memahaminya, mengamalkan konsekuensinya, bi an yudkhilahul jannah. Allah janji masukkan dia ke dalam surga. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Sesungguhnya mi'atan illa wahidah, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, man ahsaha, yang berusaha menghitung 99 nama ini, dakhalal jannah, masuk surga. Ya, bukan hanya sekedar menghitung, melakukan, menyanyikan, tak ada gunanya. Subhanallah. Kecuali dipahami. Ya, dia berzikir ya Sami'u ya Basir sambil merubah-rubah data, korupsi, koruptor, ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir. Subhanallah, karena tak tahu maknanya. Ya, sambil mencuri dia Bismillah, tak tahu dia apa yang dia ucapkan itu pelecehan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sambil menjudi dia ya Ghaffar, ya Ghaffar. Subhanallah, pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadza min barakati hadhil asma. Ini semuanya dampak dari keberkahan nama Allah ini. Nama-nama Allah, wabillahi wahdahu taufiq. Ya, dan segala macam bentuk taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata.